Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 KMB. Saya Rizky Cahyani, NIM 1911020194. Di sini saya sebagai pengambil gambar. Saya Amalia Ekastianingrum, NIM 1911020226 sebagai penyuluh. Saya Israini, NIM 1911020214 sebagai penyuluh. Dan saya Fajar Firianto, NIM 1911020187 sebagai warga penyuluhan. Jadi di sini kami akan melakukan penyuluhan mengenai asma di Desa Pekajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Isnaini, teman saya Amalia Ekastianingrum. kami dari Prodi Keperawatan S1 Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang asma. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tujuan umumnya dulu ya Pak, dan tujuan khususnya. Nah, pertama itu tujuan umum agar Bapak bisa memahami tentang penanganan dan pencegahan tentang asma. Dan tujuan khususnya agar Bapak bisa memahami dan mengerti tentang pengertian asma, faktor-faktor penyebab asma, terus pemeriksaan penunjang, klasifikasi atau macam-macam asma, terus penanganan dan pencegahan asma. Ya. Ya Pak, baik, sesuai protokol kesehatan karena ini corona, jadi kita harus memakai masker dan jaga jarak ya Bapak. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penyuluhan. Nah, yang pertama itu ada pengertian apa itu asma, yang kedua itu ada faktor penyebab asma, yang ketiga itu ada klasifikasi atau macam-macam asma. Yang keempat itu ada pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan yang bisa dilakukan pada asma. Yang kelima ada pencegahan kambuhnya asma. Yang keenam itu ada penanganan dalam penyakit asma. Nah, kalau boleh tahu, saya ingin bertanya pada Bapak. Bapak apa yang ketahui tentang asma atau yang Bapak ketahui tentang asma-asma? Kalau menurut saya asma itu kayaknya sesak napas ya, Mbak. Oh, baik. Terus ada lagi nggak Pak? Udah itu, Mbak. Baik Pak, kalau begitu saya akan melanjutkan materi. Tadi sebelumnya saya akan membagi sedikit materi ya Bapak. Ini tentang asma. Terima kasih. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian asma. Apa itu asma? Asma adalah penyakit radang kronis saluran nafas yang tidak bisa disembuhkan. Nah, bersifat hilang dan kemudian timbul lagi. Jadi Bapak, penyakit asma itu sebenarnya tidak menular, tapi penyakit asma itu faktor dari keturunan atau genetik yang sangat berpengaruh dalam asma. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan asma. Asma sendiri itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada asma ekstrinsik dan yang kedua ada asma intrinsik. Nah, asma ekstrinsik adalah bentuk asma yang paling umum. Biasanya itu disebabkan karena alergi. Nah, yang kedua itu bisa disebabkan oleh stres, infeksi, atau kondisi lingkungan. Itu untuk asma intrinsik. Yang ketiga itu ada faktor penyebab terjadinya asma. Faktor penyebab terjadinya asma sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada faktor pemicu, yang kedua ada faktor penyebab. Nah, faktor pemicu itu ada beberapa ya Pak, contohnya seperti asap rokok, polusi udara, olahraga yang berlebihan, aktivitas yang berlebihan, perubahan cuaca. Dan masih banyak lagi ya Bapak. Terus yang faktor penyebab itu karena alergi. Nah, alergi itu bisa ditimbulkan dari makanan, dari obat-obatan, atau dari bunga, atau dari kotoran hewan. Nah, bisa dimengerti Bapak? Iya, betul. Ya.
Lanjut lagi ya Bapak. Nah, kemudian itu ada macam-macam asma. Nah, macam-macam asma ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan, Mbak. Baik Pak, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu macam-macam asma. Macam-macam asma itu ada 4. Yang pertama itu intermiten, yaitu asma yang paling ringan. Yang kedua itu peristen ringan, yaitu derajat asma yang tergolong ringan. Selanjutnya peristen sedang, yaitu derajat asma yang tergolong lumayan berat. Dan yang terakhir yaitu peristen berat, ialah derajat asma yang paling tinggi tingkat keparahannya. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan asma. Pemeriksaan asma itu ada 4 ya Pak. Yang pertama itu skill test, yang kedua Ronsen, yang ketiga tes expiratory flow rate, dan yang keempat histamine. Dan ini gambarnya ya Pak. Yang pertama itu skill test, yang kedua yang PET. Dan selanjutnya itu pencegahan kambuhnya asma. Juga ada 4. Yang pertama, perhatikan waktu atau kegiatan sebelum mendapat serangan, misalnya merokok, udara, makanan atau minuman, dan debu. Selanjutnya yaitu sering mencuci sarung bantal, spray, dan gorden. Yang ketiga, potong rumput di halaman lebih sering, dan pilih tanaman yang tidak berbunga, dan jauhi asap rokok. Yang terakhir yaitu selalu disediakan obat asma di rumah atau di tas, dan hindari aktivitas yang dapat membuat tubuh kelelahan. Selanjutnya yaitu penanganan penyakit asma, ada 2 ya Pak. Yang pertama itu secara non farmakologik, yaitu penanganan yang tidak menggunakan obat. Penanganannya yaitu fisioterapi, latihan relaksasi, menghindari penyebab atau pencegah asma, dan yang terakhir pendidikan pada penderita asma. Dan yang kedua itu secara farmakologik, yaitu penanganan menggunakan obat. Contohnya itu pereda serangan asma, pencegahan serangan berulang, dan terakhir pengencer lendir. Baik Pak, itu yang bisa saya sampaikan tentang materi asma. Apakah Bapak mempunyai pertanyaan tentang asma? Ini buat saya ada pertanyaan mengenai asma. Buat saya mau bertanya, yang tadi kan ada pemeriksaan sedang tentang asma, itu kan ada 4. Itu yang paling baik itu yang digunakan yang mana ya Mbak? Oh, baik Pak. Baik Pak, saya akan jawab pertanyaan tentang Bapak tentang pemeriksaan penunjang. Sebelumnya kita ke slide tentang pemeriksaan penunjang ya Pak. Nah, pemeriksaan penunjang kan tadi ada 4, skin test, Ronsen, test peak expiratory flow rate, sama histamine. Nah, di antara 4 ini yang paling bagus itu test peak expiratory flow rate, karena pada pemeriksaan tes peak expiratory flow rate itu bisa menjelaskan tentang diagnosa asma sama tingkat derajat asma yang tadi sudah dijelaskan. Ada yang ringan, ada yang sangat ringan, terus ada yang sedang, ada yang lumayan berat, sama yang berat. Apakah sudah jelas ya Pak? Oh iya Mbak, sudah jelas. Terima kasih Mbak. Iya Pak. Baik Pak, saya akan mendemonstrasikan mengenai latihan pernapasan atau fisioterapi yang biasa digunakan bagi penderita asma. Yang pertama, saya akan melatih pernapasan dalam. Bapak bisa duduk dengan rileks, kemudian angkat sedikit bahu Bapak, terus menghirup napas, kemudian tahan sekitar 5 detik, terus keluarkan melalui mulut. Terus Bapak bisa mengulang pernapasan dalam ini berulang-ulang sampai napas Bapak terasa nyaman. Baik Bapak, tadi kan yang pertama sudah dijelaskan oleh teman saya Amalia tentang latihan pernapasan dalam buat asma. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang batuk efektif.
Nah, batuk efektif ini digunakan apabila Bapak terdapat dahak atau sakit. Nah, terus cara yang bisa dilakukan, nanti Bapak bisa tarik nafas 3 kali, terus lalu yang terakhirnya itu bisa dibatikan. Baik Bapak, saya akan contohkan ya. Nah, pertama Bapak bisa tarik nafas, terus yang kedua hembuskan, tarik nafas lagi, lalu hembuskan lagi, terus tarik nafas lagi. Nah, yang ketiga ini Bapak tahan sekitar 5 detik atau 6 detik, lalu Bapak bisa batukan dahak Bapak ke wadah yang sudah disediakan. Nah, habis ditahan nafasnya, Bapak bisa batukan. Nah, begitu ya Bapak. Apa Bapak udah jelas? Sudah, Mbak. Terima kasih. Baik Pak, tadi saya sudah menjelaskan dan mendemonstrasikan tentang latihan pernafasan dalam dan batuk efektif. Apakah Bapak bisa mengulangi tindakan yang tadi saya ajarkan kepada Bapak? Baik Bapak bisa memilih 2 di antara latihan pernafasan dalam dan batuk efektif. Bapak bisa memilih salah satu untuk mencontohkannya. Apakah Bapak bersedia? Ini bersedia, Mbak. Ya. Bapak mau pilih yang mana? Yang pertama yang tadi pernafasan dalam. Oh iya, boleh? Boleh Pak. Ya, kalau pernafasan dalam saya melakukan dengan cara duduk secara relax, kemudian bawa ke diangkat, kemudian saya melakukan menarik nafas udara, kemudian ditahan selama 5 detik, kemudian hembuskan, lalu saya bisa melakukan berulang-ulang sampai pernafasan terasa nyaman. Iya. Baik Bapak, sudah benar. Terima kasih ya atas pendemonstrasiannya. Iya, Mbak. Nah, tadi kan Bapak sudah mendemonstrasikan dan mengulang pendemonstrasian tentang latihan teknik pernafasan dalam dan batuk efektif. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah Bapak bisa mengulangi tentang materi-materi yang saya sampaikan tadi? Ya bisa, Mbak. Iya. Yang saya sudah pahami, yang pertama itu adalah penyebab asma, Mbak. Yaitu ada 2 macam, yaitu faktor pemicu dan penyebab. Kemudian setelah itu klasifikasi asma. Yang pertama intermiten, yaitu asma yang paling ringan, kemudian persisten ringan, yaitu ringan, terus persisten sedang itu asma yang lumayan berat, terus persisten berat yaitu asma yang berat, tidak berat. Kemudian pencegahannya yaitu cuci sarung bantal, spray, terus berbaring lebih sering, dan banyak lagi yang Mbak. Terus penanganan sakit asma itu ada secara non farmakologik dan secara farmakologik. Itu Mbak yang saya sudah pahami. Jadi saya akan menyimpulkan semua materi ya Pak. Jadi asma itu bukan penyakit menular ya Pak, tetapi itu penyakit keturunan atau faktor genetik. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan pencegahan dan penanganannya. Nah, Bapak itu bisa melakukan pencegahan dan penanganannya yang saya sudah berikan. Apakah Bapak sudah mengerti? Ini sudah mengerti, Mbak. Ada pertanyaan lagi tidak Bapak? Sudah cukup, Mbak. Oh ya. Karena kita sudah menyelesaikan materi juga, saya dan teman saya akan mengundurkan diri ya Bapak. Iya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyuluhannya dapat kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.